mulai beredar Inzaghi nanti di lawan Torino itu akan menjadi penentuan. Kalau dia sampai seri apalagi kalah maka akan berakhir karirnya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman? Gimana rasanya 2 kali kalah berturut-turut dalam waktu 3 hari doang? Aduh, ini kekalahan ketiga kita dalam 6 pertandingan. Mulai berasa hidup di banter era. Dan gua rasa ini mulai jadi lampu kuning sih buat Inzaghi. Ini mulai jadi semacam alarm. Dan walaupun Inzaghi menurunkan komposisi line up sesuai keinginan netizen, dia nurunin Onana, cadangin De Vrij, Gosens main 90 menit, Mkhitaryan juga gitu, tapi tetap aja kalah. Dan kebobolannya lagi-lagi persis seperti lawan Milan, kebobolan yang bisa dikatakan kalau bahasanya Inzaghi avoidable, kebobolan yang seharusnya bisa dicegah, bisa dihindari karena ini kemalasan. Terlihat Calhanoglu malas menutup. Kalau catatan gue ya, tadi malam Calhanoglu dari sisi menyerang sangat baik sih. Dia memang andalan kita dalam hal kreativitas, kegigihan menyerang. Cuma Calhanoglu yang di musim perdana yang mampu ngerebut bola, tackling, ngejar bola gigih gitu ya di defensive contribution, defensive fase, tapi tadi malam nggak ada. Kemudian Mkhitaryan juga baru hidup di babak kedua, babak pertama nggak begitu kelihatan. Dumfries sepertinya kena mental dari pertandingan lawan Milan sama hari ini jelek banget. Terus Korea juga menunjukkan bahwa dia bukan big game players lah. Gila, peluang cuman one on one sama Neuer ngelebarnya parah banget. Yang justru menurut gua menjadi baik adalah Dzeko. Sejak pertandingan lawan Milan, 2 pertandingan ini dia bagus banget. Kemudian Onana jelas lah. Menurut beberapa media Onana walaupun kebobolan 2 gol, walaupun timnya kalah, tapi di sisi Inter dia man of the match, dia pemain terbaik. Namun menyebalkannya Inzaghi justru menegaskan di konferensi pers bahwa nanti pertandingan lawan Torino yang menjadi kiper adalah kembali ke Handanovic. Aduh, ini Inzaghi nih yang mulai gua agak mencurigai, mencium aroma-aroma mental dia nggak kuat. Cuma gue mau bahas ini dulu deh, Munchen dulu. Munchen dari segi permainan menurut gua dia juga kayak nggak serius-serius banget ya, kayak bukan Munchen yang biasanya. Mainnya kurang greget, kurang gesit, tapi tetap menunjukkan ada ambisi untuk menang. Sementara Inter tadi malam enggak. Gue merasa mulai kehilangan Inzaghi ball di musim lalu ya, ketika kita gagah berani lawan Madrid di home and away, kita bisa menang lawan Liverpool tadi malam. Begitu juga ketika lawan Milan dan Lazio di 3 pertandingan itu, kita kayak pendekatannya salah di awal. Tadinya gue merasa bahwa ini soal fisik, kita fisik belum sempurna, tapi pas gue lihat statistik coverage areanya kita mengcover lapangan nggak beda jauh dengan Munchen. Begitu juga dengan jumlah berlarinya, sebetulnya ternyata nggak begitu jauh. Gue khawatir ini soal mental. Seperti yang gue bilang di konten sebelumnya, di musim ini kita nggak punya jenderal dengan segudang pengalaman juara kayak Vidal, kayak Alexis Sanchez gitu ya, kayak Kolarov yang bisa membimbing di ruang ganti. Musim ini nggak ada. Gue khawatir faktor mental dan moral kita yang memang sejak awal musim belum kembali, ditambah drop kalah lawan Lazio dan Milan, sekarang Munchen. Aduh, untungnya di pertandingan lawan Munchen ini kita punya beberapa catatan bagus sih ya, seperti kayak Onana, Dzeko, Gosens juga main 90 menit. Ini bisa membuat kepercayaan diri dan fisiknya kembali ke kondisi normal. Dan Gosens semalam juga nggak buruk-buruk banget. Memang dia belum berani nusuk, tapi dari sisi pertahanan udah agak lumayan lah. Yang gue heran dari pertandingan semalam adalah kita tertinggal 1-0, kemudian tertinggal 2-0, bukannya masukin Barella, bukannya masukin Aslani, tapi yang masuk adalah keponakannya Steven Gagliardini. Aduh, dia emang pemain bola paling beruntung sih. Main lawan Barca pernah di eranya Conte, main lawan Madrid di eranya Simone Inzaghi juga pernah. Main di juara Piala Europa League waktu kita kalah itu Gagliardini juga main. Bener-bener dia beruntung banget. Dan tadi malam main lawan Munchen, untungnya nggak somplak-somplak banget. Dia ngepressing 2 kali dan ada satu peluang gara-gara dia ngepressing backnya si Munchen ya sampai blunder.
Terus sayangnya Korea nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Inzaghi bakal makin terpojok sih kalau sampai Gagliardini tadi malam blunder. Selesai pertandingan, ada konferensi pers Simone Inzaghi bilang bahwa apakah Onana ini adalah keputusan akhir saya? Tentu saja tidak. Ini akan sangat bergantung di setiap fase akhir latihan. Saya akan menentukan tergantung individu masing-masing, dan di hari Sabtu nanti saya bisa pastikan bahwa yang main adalah Handanovic. Gara-gara konferensi pers ini banyak yang mulai meragukan Inzaghi punya mentalitas, punya keseriusan dalam meraih kemenangan ya. Kemarin lawan Munchen bukan yang gigih memperkecil ketinggalan, menyamakan kedudukan, malah masukin Gagliardini. Begitu juga ketika lawan Milan, lawan Lazio di awal Inter seperti kalah mental. Dan ditambah lagi Inzaghi bukan yang marah, biasanya kan Conte, Mourinho itu suka marah tuh kalau di konferensi pers. Nah ini Inzaghi malah bilang tim bermain lebih baik, kemudian kondisi fisik belum sempurna, terus sekarang malah mau mainin Handanovic. Jadi mulai beredar Inzaghi nanti di lawan Torino itu akan menjadi penentuan. Kalau dia sampai seri apalagi kalah, maka akan berakhir karirnya. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Inzaghi memang sudah saatnya dipecat, atau memang nanti dikasih kesempatan 2-3 pertandingan lagi? Kalau gue pribadi jujur menganggap bahwa Inzaghi layak diberikan kesempatan jangka panjang sih. Jangan sampai kita mengulang pengalaman yang terdahulu cepat gonta-ganti pelatih. Kalau Pioli aja bisa Scudetto sama Milan, Ranieri dengan Leicester, seharusnya Inzaghi juga bisa. Menurut gue Inzaghi dari sisi kemampuan melatih, formula menyerangnya juga udah bagus banget Inzaghi ball, tapi memang dia apesnya nggak diberkahi pemain-pemain yang sesuai kebutuhan dia. Kalau kita mecat dia, siapa juga yang mau gantiin? Yang beredar saat ini nggak ada yang bagus-bagus. Tuchel emang kita mampu bayar dia, Zidane emang mampu ya, nggak mampu juga. Jadi ya sudahlah, menurut gue pertahanin aja Inzaghi sampai 2-3 tahun ke depan. Yang sebetulnya harus out menurut gue Suning sih. Oke, gue lanjut untuk konferensi persnya. Kemudian Inzaghi juga ditanya, kenapa kok lo cadangin Barella? Lo ngasih sama De Vrij, lo ngasih sinyal ya bahwa mereka bermain buruk ketika lawan Milan. Karena Barella sama De Vrij kan salah satu yang pemain yang paling buruk. Kemudian Inzaghi ngomong, I didn't send my signal to the locker room. Saya tidak mengirimkan sinyal apa-apa di ruang ganti. Malam hari ini Handanovic, De Vrij dan Barella saya istirahatkan. Tapi saya pikir mereka akan kembali di hari Sabtu nanti lawan Torino. Kita miss di banyak hal teknis, kita banyak melakukan kesalahan di hal teknis. Neuer sama Onana sama-sama melakukan penyelamatan, tetapi kita kalah 2-0. Kita ingin melakukan hal yang lebih baik. Ini yang sebetulnya juga dikritik dari Inzaghi, terus-terusan excuse, terus-terusan memuji, seakan kayak tim tuh nggak ada kurangnya. Padahal netizen, jurnalis merasa ya lu kadang-kala perlu kritik pemain di di konferensi pers. Tapi kalau gue jujur sih bela Inzaghi. Ya orang kan punya caranya masing-masing ya, dan Inzaghi tipikal yang memang ingin menjaga harmonisasi di ruang ganti. Dia nggak pernah kritik pemain di konferensi pers. Inzaghi kemudian menegaskan bahwa Barella sejak awal musim sebetulnya dia punya sedikit masalah, fisiknya tidak fit 100%. Tetapi dia selalu ingin menang. Nah tadi malam saya sempat meminta Barella untuk pemanasan ketika kita ketinggalan 1-0. Namun kemudian kita kebobolan 2-0 dan saya berpikir sejenak dan memutuskan bahwa lebih baik Barella diistirahatkan saja. Itu yang akhirnya membuat jurnalis, netizen semakin marah. Pertama, tadi bilang bahwa Handanovic tetap akan bermain di hari Sabtu padahal Onana main bagus. Terus bilang bahwa Barella tadinya mau dimasukin cuma gara-gara ketinggalan 2-0 lebih baik diistirahatin. Artinya Inzaghi sudah menyerah sebelum pertandingan berakhir. Aduh, semoga Inzaghi bisa menemukan jalan keluar ya teman-teman. Masih ada lawan Torino di hari Sabtu, kemudian di hari Rabunya kita lawan Victoria Pilsen. Kemudian di minggu depannya lagi kita akan melawan Udinese. Menurut gua itu wajib 9 poin. Kalau dari pertandingan malam hari ini menurut gua Mkhitaryan, Gosens dan termasuk Dzeko ya, walaupun kita udah tahu kualitasnya, tapi ini menunjukkan bahwa kita punya kedalaman skuad yang gak buruk-buruk banget sih. Bahkan menurut gua bagus untuk ukuran Serie A. Nanti kalau Lukaku udah sembuh, berarti kan Dzeko masuk di babak kedua itu akan sangat luar biasa. Kemudian ada Mkhitaryan tadi, Gosens sama Di Marco mulai bisa ganti-gantian di sisi kiri. Belum lagi kita punya Aslani yang satu-satunya belum kelihatan, berarti sekarang Raul Belanova lah di sisi kanan. Kalau Darmian, Gosens, Di Marco udah bisa tuh di sisi kiri. Kemudian Onana juga sangat menjanjikan. Nah bro ya, berarti Acerbi sama Raul Belanova semoga bisa segera nyetel. Gue masih cukup pede sih untuk Serie A. Silakan teman-teman komentarnya untuk pertandingan lawan Munchen, dan apakah menurut teman-teman Inzaghi layak out untuk dalam waktu dekat? Kalau gue sih lebih baik Suning yang out. Sampai ketemu di coretan-coretan berikutnya. Bye bye.
Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.